Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaltar Satrian dari SMK 11 Maret. Ya, lebih tepat ketuanya. Kali ini saya ingin membahas tentang VLAN. VLAN adalah sembarang domain samaran yang dipartisi dan diisolasi dalam jaringan komputer pada lapisan tautan data opsi layer 2. LAN atau LAN adalah singkatan untuk jaringan area lokal, dan dalam konteks ini virtual mengacu pada objek fisik yang dibuat dan diubah oleh logika tambahan. VLAN bekerja dengan menerapkan tag ke frame jaringan dan menangani tag ini dalam sistem jaringan, menciptakan tampilan dan fungsional lalu lintas jaringan yang secara fisik di suatu jaringan tetapi bertindak seolah-olah terbagi di antara jaringan yang berbeda. Dengan cara ini, VLAN dapat membuat aplikasi jaringan terpisah meskipun terhubung ke jaringan fisik yang sama, dan tanpa memerlukan beberapa set pasangan kabel dan perangkat jaringan untuk digunakan. Penggunaan VLAN. VLAN mengatasi masalah seperti skalabilitas, keamanan, dan manajemen jaringan. Arsitek jaringan mengatur VLAN untuk menyediakan segmen jaringan. Router antara VLAN menyaring lalu lintas siaran, meningkatkan keamanan jaringan, melakukan peringkasan alamat, dan mengurangi kemacetan jaringan. Dalam jaringan yang memanfaatkan siaran untuk penemuan layanan, penetapan alamat, dan resolusi dan layanan lainnya. Saat jumlah rekan peer di jaringan tambahan, frekuensi siaran juga meningkat. VLAN dapat membantu mengatur lalu lintas siaran dalam bentuk beberapa domain siaran, perangkat jaringan, dan segmen jaringan. Switch mungkin tidak mengetahui lalu lintas jaringan antara VLAN, karena hal itu akan melanggar integritas domain siaran VLAN. VLAN juga dapat membantu membuat beberapa jaringan layar 3 pada suatu infrastruktur fisik. VLAN adalah konstruksi lapisan tautan data opsi layar 2, analog dengan subnet protokol internet IP, yang merupakan konstruksi lapisan jaringan opsi layar ketiga. Dalam lingkungan yang menggunakan VLAN, hubungan satu ke satu sering terjadi antara VLAN dan subnet IP. Meskipun dimungkinkan untuk memiliki beberapa subnet pada suatu VLAN. VLAN dapat digunakan untuk mempartisi jaringan lokal menjadi beberapa segmen yang berbeda. Misalnya, produksi. Yang kedua, voice over IP. Yang ketiga, manajemen jaringan. Yang keempat, jaringan area penyimpanan atau SAN. Yang kelima, akses internet tamu. Dan yang keenam dan terakhir, zona demilitarisasi atau DMS. Konfigurasi dan protokol. Desainer jaringan awal sering mengimplementasi layar fisik dengan tujuan mengurangi ukuran tumbuhan domain internet sehingga meningkatkan kinerja. Ketika switch internet menjadi ini sebagai non-isu, karena setiap port switch adalah konsion domain. Perhatian beralih untuk mengurangi ukuran domain broadcast lapisan tautan data. VLAN pertama kali digunakan untuk memisahkan beberapa domain broadcast di satu media fisik. VLAN juga dapat berfungsi untuk membatasi akses ke sumber daya jaringan tanpa memperhatikan topologi fisik jaringan. VLAN beroperasi pada lapisan tautan data model OSI. Administrator sering mengonfigurasi VLAN untuk menekan langsung ke jaringan IP atau subnet yang kesan melibatkan lapisan jaringan. Secara umum, tidak ada masalah dengan VLAN terpisah yang menggunakan rentang alamat tumpang tindih identik. NIS 2 VLAN masing-masing menggunakan jaringan pribadi 192.168.0.0/16. Protokol yang paling umum digunakan saat ini mendukung VLAN ada IEEE 802.1Q. Kelompok kinerja IEEE 802.1 mengidentifikasikan metode multiplexing VLAN ini dalam upaya untuk memberikan dukungan VLAN multi-vendor. Sebelum pengenalan standar 802.1Q, ada beberapa protokol kepentingan seperti Cisco Internet Switch Link atau ISL dan 3 Coms Virtual LAN Group atau
atau VLT. Cisco juga mengimplementasikan VLAN melalui FDDI dengan membawa informasi VLAN dalam header frame IAA 802.10 bertentangan dengan tujuan standar IAA 802.10. IAA 802.1Q di bawah IAA 802.1Q dalam maksimum VLAN pada jaringan internet yang diberikan adalah 4.094, 4.096 nilai yang disediakan oleh bidang FID 12 bit dikurang nilai yang dicadangkan di setiap akhiran kisaran 0 dan 4.095. Ini tidak memberlakukan batas yang sama pada jumlah subnet IP dalam jaringan seperti itu karena satu VLAN dapat berisi beberapa subnet IP. IAA 802.1AD memperluas jumlah VLAN yang mendukung dengan menambahkan dukungan untuk beberapa tag VLAN bersarang. Shortest Path Grading IAA 802.1Q memperluas batas VLAN menjadi 16 juta jenis VLAN. VLAN statis disebut sebagai VLAN berbasis port. Penugasan VLAN statis dibuat dengan menetapkan port ke VLAN. Ketika perangkat memasuki jaringan, perangkat secara otomatis mengasumsikan VLAN port. Jika pengguna mengubah port dan membutuhkan akses ke VLAN yang sama, administrator jaringan harus secara manual membuat penugasan port ke VLAN untuk koneksi baru. VLAN dinamis dibuat menggunakan perangkat lunak atau protokol. Dengan VLAN Management Policy Server atau VMPS, administrator dapat menempatkan port switch ke VLAN secara dinamis berdasarkan informasi seperti sumber alamat, match, perangkat yang terhubung ke port atau nama pengguna yang digunakan untuk masuk ke perangkat itu. Ketika perangkat memasuki jaringan, switch menanyakan basis data untuk keanggotaan port VLAN tempat perangkat terhubung. Metode protokol meliputi multi VLAN, registrator protokol MVRP, dan Graph VLAN Registration Protocol atau GVRP yang tidak usang. Pengertian OSI layar. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah dikembangkan menjadi sebuah standaritas khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah model rujukan bagi setiap vendor atau defaulter, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interplot, berarti user dapat melakukan kinerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layar. Yang ke-1, application layer. Lapisan ke-7, application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan, sehingga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadinya sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang sangat berbeda pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. Yang kedua, presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah lapisan presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah pada jaringan. Pada layar ini, data juga akan dienkripsi dan dideskripsi melalui sistem. Contoh atau protokol yang berbeda pada presentation layer adalah MEMA, SL, STS, dan lain sebagainya. Session ketiga adalah session layer lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk
mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berbeda pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lainnya. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Seperti protokol TCP, protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Data link layer lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data kelompok menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flower control, pengelamatan hardware atau pengerangkat kelas seperti hanya pada match address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, reparator, brick, dan switch pada layar 2 dapat beroperasi untuk menspesifikasikan IEEE 802. Dapat membagikan tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau match dan lapisan logika link control atau LLC. Yang terakhir adalah physical layer lapisan ke-1 dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyusulan serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar. Dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. 3. Pada OSI layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer mengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membutuhkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara, jadinya menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir adalah alur jalannya proses berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kesimpulannya, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah perangkat yang berkonseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berturut-turut. Oke, dari saya Noval Satrian. Terima kasih. Sampai jumpa.